Setelah kita mulai menebang pohon tersebut, baru seperempat mas. Tiba-tiba dikagetkan dengan aliran. Ya, kita teman-teman juga, saya jadi merinding. Santai mas, santai. Kita teman-teman kaget mas. Aliran apa gerangan gitu kan. Akhirnya kita pakai penerangan, kita senter. Ternyata darah mas. Pas darah itu keluarlah suara. Darah itu keluar ngalir mas. Iya. Nah di situ langsung suara anak-anak kecil, suara tangisan anak kecil di situ kedengaran. Kita kan begitu kita tebang, langsung kita anterin ke orang tersebut yang pesan kayu. Nah malamnya kena teror juga. Terornya sama, anak-anak nangis. Setelah dipasang itu malamnya tuh mas, jendela itu buka sendiri mas, bukan sekali dua kali ya, terus buka nutup. Setiap malam? Setiap malam. Itu setiap malam mas. Sampai berapa lama? Sampai seminggu mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Pena Tua. Tentunya masih bersama gua, Tole JJ. Sebelumnya gua mau berterima kasih banget buat kalian yang sudah mensupport, menonton, dan mendengarkan sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita masih mendatangkan narasumber yang pernah mengalami kisah mistisnya waktu menebang pohon. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung aja sapa narasumber. Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Gimana kabar mas? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Sehat. Oh iya, ngomong-ngomong, nama siapa nih mas? Perkenalan dulu nih. Nama saya Rano. Oh Rano ya. Tepatnya saya dari Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah ya? Ya. Tadi nyampe sini jam berapa mas? Dari Jawa Tengah? Kalau dari Jawa Tengah tadi nyampe sini 7 jam. 7 jam ya? Ya, 7 Berarti jam. tadi dari pagi ya? Ya, dari pagi. Ya oke Berangkat mas. pagi Sebelumnya saya kesini. berterima kasih banget nih sudah meluangkan waktunya di sini Ya. untuk menceritakan pengalamannya. Oke mas. Itu waktu kejadian waktu tahun berapa mas? Tepatnya tahun 96 ya, 1996. Lama banget ya? Ya, lama, sudah lama. Itu masih kecil ya berarti? Saya sudah sudah gede lah, udah usia berapa itu, udah usia 20-an apa berapa itu kurang lebihnya. Itu udah bekerja ya? Udah. Udah ya. Ya, Oke mas, ditahan dulu ya mas ya. ya, siap. Oke, buat teman-teman semua, sebelum kita ke ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Pena Tua. Dan jangan lupa juga buat kalian yang mempunyai cerita mistis dan mau diangkat di Pena Tua, kalian bisa banget nih DM aja Instagram Pena Tua atau melalui email. Nanti linknya gua cantumin di bawah sini. Nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja kupas ceritanya. Oke mas, bisa dipersilakan ceritanya. Ya, Iya. ya mas. Nama saya Rano, Iya. lahir di Jawa Tengah, tepatnya Tegal ya, Jawa Tengah. Dan saya punya kerjaan sebagai penebang pohon jati untuk dijadikan alat-alat rumah tangga. Iya. Nah, saya biasa keluar masuk hutan, namanya pohon jati ya. Kita sama teman-teman saya pergi ke hutan untuk menebang pohon jati. Ya, Itu hutan apa mas? namanya hutan jati aja sih. Tepatnya hutan ada di sebelah timur ya. Di desa?
di desa di pinggir desa. Pinggir desa. Ya, pinggir desa. Hutan jati, namanya hutan jati aja sih tempat saya sih. Ya, oke. Lanjut Mas. Ya. Jadi saya biasa keluar masuk hutan menebang pohon jati itu, ya kalau masalah kita ngalamin hal-hal gaib sih ya kita sudah biasa ya, namanya di hutan belantara itu pasti ada. Kita ngalamin hal itu udah biasa, udah nggak jadi masalah. Itu sendiri kerja itu? Saya kerja sama teman-teman Mas. Oh, sama teman-teman? Iya, sama teman-teman. Rame dah pokoknya? Rame. Oke. Kita pulang pergi rame-rame. Itu biasa nebang pohon jati. Tiap hari itu saya keluar masuk. Kalau masalah ngalamin hal-hal seperti itu, hal-hal gaib, saya udah biasa. Tapi yang saya aneh, setelah saya ada pesanan kayu jati diameter 35. Diameternya 35 cm. Karena kita merasa di hutan belantara tersebut sudah nggak ada kayu jati yang gede, akhirnya saya berlima punya inisiatif sepakat kita naik ke Gunung Andrakila. Pindah lokasi. Nah, tadinya itu ukuran berapa Mas sebelum yang gede? Sebelum yang gede biasa ukuran diameternya tuh 20 cm. Standar ya? Ya, itu udah standar. Mungkin ada pesanan yang gede, Mas baru pindah. Nah, setelah ada pesanan yang gede, kalau ada pesanan yang gede itu akhirnya kita pindah lokasi Mas. Iya, karena di situ nggak ada. Karena di hutan belantara tersebut yang biasa kita cari udah nggak ada yang diameter sampai segitu. Oke Mas, bisa dilanjut. Akhirnya kita pindah lokasi Mas, tepatnya di kaki Gunung Andrakila. Di gunung? Ya, Gunung Andrakila. Oke. Gunung Andrakila tersebut ya mungkin saudara-saudara semua ya mungkin sudah pernah mendengar yang namanya Gunung Andrakila. Itu ada di sejarah Mak Lampir ya. Itu ada masuk sejarah Mas, Andrakila. Nah, itu aktif Mas gunungnya? Gunungnya sih sudah mati. Oh, sudah mati. Sudah mati, kalau sekarang udah mati. Oke. Lah, di gunung tersebut kita sama teman-teman kita tuh tahu di situ tuh banyak kayu jati yang diameternya sampai melebihi 35 cm. Ya. Akhirnya kita sepakat jam 4 sore kita berlima datang naik ke Gunung Andrakila. Nah, di situ kita cari kayu yang pas untuk kita tebang, Mas. Nah, setelah menemukan, kita pulang dulu berlima untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Oke. Nah, malamnya jam 9 malam kita berangkat naik lagi Mas. Oh, malam? Iya. Nggak siang? Enggak. Kita nebangnya malam Mas. Mungkin Mas juga heran kok bisa nebang kayu jati sampai malam kan? Malam-malam apa kelihatan kan begitu? Iya. Sedangkan di gunung. Iya. Masih hutan gitu ya. Gelap Mas. Jadi emang dari prosedurnya kayak gitu Mas di sana? Enggak juga Mas. Enggak juga ya? Prosedurnya biasanya kalau ke hutan, iya, ke hutan belantara yang biasa kita cari itu siang. Biasanya. Tapi karena di situ Gunung Andrakila, kita malam datangnya Mas. Kita malam memang biar nggak kelihatan orang. Ya intinya emang begitu sih. Intinya memang biar orang-orang nggak ngelihat. Oke. Jadi kita malam datangnya Mas. Oke. Jam 4 kita survei dulu, iya, pulang, kita mempersiapkan segala sesuatunya, alat, senter kita bawa Mas, ya itu pasti utama lah ya, namanya kita mau penerangan lah. Ya, untuk penerangannya. Kita datang Mas ke Gunung Andrakila tersebut. Berangkat jam berapa tuh malamnya? Namanya Gunung Andrakila tersebut tuh dekat sama desa saya Mas. Oh, dekat ya? Dekat, bahkan bersebelahan. Lah di lereng gunung tersebut memang ada pemakaman Mas. Umum? Pemakaman umum. Sebelahnya naik Gunung Andrakila. Naik ya? Di situ akhirnya kita tuju pohon yang kita tadi siang kita survei ya. Iya. Akhirnya kita tebang itu. Setelah kita mulai menebang pohon tersebut, baru 1/4 Mas. Tiba-tiba dikagetkan dengan aliran. Ya, kita teman-teman juga, saya jadi merinding. Santai Mas, santai.
kita teman-teman kaget mas, aliran apa gerangan gitu kan. Akhirnya kita pakai penerangan, kita senter, ternyata darah mas. Bener? Darah. Kita berlima nyaksiin mas. Nggak, biasanya kalau pohon jati itu ada getahnya nggak mas? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalaupun kita menebang pohon jati, itu letaknya ada di dekat aliran sungai pun paling basah doang mas. Batangnya itu paling basah air lah ya, Iya. karena lokasinya dekat tanah basah gitu. Paling basah biasa lah. Itu aneh. Banyak mas itu darah. Banyak. Ngalir gitu. Ngalir gitu darah. Dan di situ tuh langsung kedengaran suara tangisan anak-anak kecil mas. Pas darah itu keluar. Pas darah itu keluarlah suara. Darah itu keluar ngalir mas. Iya. Nah di situ langsung suara anak-anak kecil, suara tangisan anak kecil di situ kedengaran. Rame mas suaranya. Suaranya rame mas, bukan suara satu, istilahnya kita dengar suara satu anak nangis ya. Iya. Kita enggak. Itu ada berapa suara tangisan. Ada tangisan orang tua, ada tangisan anak kecil. Bukan Campur. anak kecil, iya bukan anak kecil aja, campur. Kalau anak-anak kecil yang kelihatan kasat mata di situ, kita ngeliat ya ada mas, banyak. Sekeliling kita itu banyak ada. Banyak. Ada banyak. Nyaksin semua. Nyaksiin Itu mas. kayak apa mas kalau boleh tahu? Kayak tuyul apa? Ada yang berbentuk tuyul, ada yang berbentuk anak kecil dengan ikat rambut kanan kiri ya. Namanya apa tuh kalau diikat kanan kiri sebelah sini? Oke, gini gitu ya. Ada Cewek perempuan. perempuan. ya. Iya, anak kecil usia kurang lebih 5 tahun lah. Ada. Oke. Nah Apa? setelah itu Suara-suara tangisan tersebut kita bingung. Tadinya kita bingung suara tangisan tersebut tuh banyak ya, rame ya, bukan satu suara tangisan dari anak kecil aja, tapi ada suara tangisan orang tua juga, ada rintihan juga. Saya bingungnya suara tersebut dari mana. Kita berlima tuh nyari dari mana, dari sekeliling kita. Saya cari, saya tengok ke belakang, kayaknya nggak ada suara tangisan dari belakang saya atau dari teman-teman saya ya. Setelah saya perhatiin dengan seksama, saya deketin pohon yang saya tebang tersebut. Ternyata memang suara tersebut dari pohon yang kita tebang mas. Suara-suara tangisan tersebut dari pohon yang kita tebang. Nah, di situ kita sempat berhenti. Kita diskusi dulu sama teman-teman, bagaimana mau berhenti atau gimana. atau mau lanjut gitu. Atau mau lanjut. Tapi kita sudah menyepakati perjanjian kayu yang dipesan dari orang gitu kan. Akhirnya dengan sepakat kita lanjutkan, kita tebang. Di saat kita lagi nebang pohon pun suara tangisan itu terus selalu ada. Itu nggak ada rasa takut mas? Rasa takut ada sih mas. Yang bikin kita berlima berani, kenapa mas? Karena kita sudah buat perjanjian sama orang yang pesan kayu tersebut. Itulah yang membuat kita berani mas. Kalau nanti diurungkan, orang tersebut nanti kecewa, nanti dia nggak mau pesan, nggak balik lagi ke kita. Kita jagalah ya, jaga kepercayaan. Jaga kepercayaan. Oke, bisa dilanjut mas. Kita lanjutkan untuk menebang pohon jati tersebut. Suara tangisan tersebut pun nggak berhenti mas. Sampai pohon itu rubuh. Bahkan di saat kita lagi kayu tersebut kan, kita bikin balok ya, dibikin balok di lokasi juga di situ. Itu suara tangisan pun nggak berhenti mas. Selalu ada. Darah pun di namanya apa? Pangkal kayunya ya. Di pangkal kayunya pun masih ada. Nggak hilang mas. Nggak hilang. Kita lagi bikin balok diameter tersebut pun nggak hilang, darah masih ada. Kita pulang ke rumah besok malamnya, kita langsung diteror berlima. Nah itu kampak. Saya juga
kurang tahu ya itu kampak siapa, tiba-tiba jatuh dari atas rumah. Itu bilang berapa hari Mas? Besok malamnya. Oh setelah besok malamnya? Nah, besok malamnya kita lagi di rumah temen juga yang namanya Roni. Nah itu ditumbuk pakai batu-batu kecil ya, itu banyak batunya. Kayak Kita pasir nyaksiin gitu? sendiri, Kayak bukan pasir tapi memang bentuk batu-batu, nggak ada pasir, tapi Nggak- batu-batu banyak. Berapa banyak tuh Mas? Banyak, nggak terhitung. Kita nggak bisa ngitung, namanya malam. Kita nyaksiin dari depan rumah, itu Nah, banyak Mas. Oke Mas, jadi kan tadi kan kita sempat berbincang-bincang ya tadi Ya. sebelum ini. Itu kan Mas 5 orang nih ya? Ya. 5 orang. Tadi kan katanya pernah tidur bareng, nginep. Itu kenapa Mas? Ya kita karena ngindarin, jadi kita punya inisiatif karena waktu menebang pohon tersebut kita sudah mengalami hal-hal, Iya. kita sudah diteror ya, Iya. kita waktu menebang. Jadi kita berlima inisiatif untuk ngumpul bareng lah ya, ngumpul bareng tapi kita belum dalam keadaan tidur. Teman saya lagi rebahan, belum tidur. Itu jadi takut tidur di rumah. Ya, setelah kejadian tersebut jadi takut tidur di rumah. Akhirnya kita berlima sepakat nggak ada yang tidur di rumah sama sekali. Jadi ada suatu rumah, jadi nginep gitu ya? Ya itu rumah teman saya. Oh rumah teman. Iya, rumah teman saya yang ikut menebang pohon tersebut, Mas. Oh, jadi pas setelah Setelah kejadian tidur tersebut, bareng, setelah kejadian tersebut kita di rumah tersebut ngumpul. Akhirnya kita nggak ada yang tidur di rumah. Tiap malam kita begadang selama 1 minggu, nggak tidur, Mas. selama 1 minggu? Iya, kita begadang. Itu teror itu selalu ada Selalu ada. selama 1 minggu? Kalau teror selama 3 hari, Oh 3 hari. 3 malam tuh. Tiap malam setelah kita menebang pohon jati tersebut berturut-turut 3 malam, yaitu kita diteror. Tapi kesananya alhamdulillah enggak. Enggak, pas setelah 3 hari itu ya? Setelah 3 hari ya. Nah, kampak ini masih ada nggak Mas? Masih sampai saat ini masih ada, disimpan sama teman saya. Masih ada? Masih ada. Semana Mas gedenya kalau udah tahu? Gedenya kurang lebih diameternya seginilah ya. Kampaknya panjangnya segini, jatuh. Sedangkan teman saya nggak punya kampak segede sekecil itu, ukuran tersebut, ukuran segitu nggak punya. Tapi sempat berpikir nggak Mas, kalau itu pusaka? Saya sempat berpikir, makanya barang tersebut masih tersimpan rapi sama teman saya. Masih? Masih. Oke Mas. Nah, kan setelah kejadian teror itu ya, kan Mas diteror ya, sampai 3 hari ya, Iya. kan nginep tuh sampai seminggu ya. Iya. Itu kejadian apa lagi Mas yang Mas alami? Yang saya alamin, anak-anak kecil tersebut itu masih ngikutin, suara tangisan juga masih ngikutin yang saya alami. Itu Selalu gitu? selalu ada. Itu yang saya alamin. Teman-teman bahkan juga ngalamin, bukan saya aja. Jadi kita berlima tuh bentuk terornya sama. Sama? Nggak ada yang beda? Nggak ada. Tapi teman-teman masih ada Mas sekarang? Masih, sampai sekarang masih Alhamdulillah ya, Alhamdulillah masih ada. masih pada sehat ya? Sehat alhamdulillah. Oke Mas. Nah tadi kan kita sempat berbincang-bincang ya sebelum kita shoot ini ya. Ya. Itu kenapa yang mesen kayu itu kena teror juga? Kena Mas, Kena? kena. Teror apa Mas ya? Menurut orang yang pesan kayu ke kita ya, Iya. kita kan begitu kita tebang langsung kita anterin ke orang tersebut yang Iya, pesan kayu. pesan. Nah, malamnya kena teror juga. Terornya sama, anak-anak nangis. Terus orang tua juga, suara tangisan orang tua juga ada. Ada? Bahkan suara-suara yang lain juga ada di situ. Dia ngomong sendiri ke kita, Mas. Oh ngadu dia? Ya ngadu. Sebelum dibikin lah ya. Iya, iya. Nah, di situ setelah dibikin, orang tersebut pun ternyata bukan karena dia mau dijual tanpa pesanan. Orang yang pesan kayu ke kita pun ternyata dia memang punya pesanan juga. Pesanan dari orang yang mau bikin rumah, Mas. Jadi dia tuh pengen bikin rumah dengan pintu kayu jati, Iya. tapi tanpa sambungan. Jadi tangan ke tangan ya? Tangan ke Ya. tangan ke tangan, Mas. Setelah
kayu tersebut dibikin, Iya. jadi dianterin lah ke pembeli terakhir. Iya. Sudah berbentuk daun pintu, daun jendela kan. Iya. Nah, dipasanglah sama yang bikin rumah yang orang terakhir yang pesan, Iya. orang pertama. Setelah dipasang, itu malamnya tuh, Mas, jendela itu buka sendiri, Mas. Bukan sekali 2 kali ya. Terus buka nutup. Setiap malam? Setiap malam. Itu setiap malam, Mas. Sampai berapa lama tuh? Sampai seminggu, Mas. Sampai seminggu? Ya, bayangkan. Setelah dipasang? Setelah dipasang, bayangkan. Nah, Mas tahu itu jendela kebuka dari siapa, Mas, informasinya? Informasinya dari orang yang pesan kayu ke kita. Oh, dia nyampein. Nyampein. Bayangkan selama seminggu diteror, pintu jendela itu buka tutup. Mungkin pikiran dia, mungkin angin gitu ya. Iya. Tapi kalau memang angin kan mungkin sekali 2 kali ya. Iya. Itu beberapa kali tiap malam selama seminggu. Karena selama seminggu mungkin nggak tahan, Mas, orangnya. Iya. Akhirnya daun pintu tersebut dicopot, Mas, dibalikin ke orang yang pesen kayu ke kita. Dibalikin lagi tuh? Ya, dibalikin Dibatalin. Dicopot, dibalikin, minta ganti rugi, Mas. Iya. Orangnya setelah minta ganti rugi, akhirnya daun jendela, daun pintu, segala kusen kan dicopot lagi ya. Iya. Dibalikin ke situ. Nah, di situ juga diteror lagi. Orang yang punya Mas? usaha, ya, yang Iya. pesen kayu ke kita, diteror lagi, Mas. Suara tangisan di situ ada lagi, anak-anak kecil di situ banyak lagi. Dia, kenapa saya cerita begini, karena orangnya ngadu ke kita, Mas. Tapi masih ada orangnya? Orangnya masih ada. Orangnya masih ada, tapi ya kasihan juga, akhirnya jadi bangkrutnya, Mas. Jadi apa? Bangkrut. Iya, jadi bangkrut. Enggak, setelah habis beli kayu sama kita, karena kita memang ya mungkin dengan jalan yang salah ya, saya akuin Mas, mungkin Iya. dengan jalan yang salah, karena saya nebangnya di Gunung Andrakila. Itu kan pohon yang harus kita jaga tadinya. Seharusnya Kita jaga. hutan yang kita jaga. Ya, karena posisinya juga memang ada di Gunung Andrakila. Iya. Nah, jadi nggak sampai sebulan setelah kejadian tersebut, dia bangkrut, Mas. Bayangkan. Sayang banget. Iya, bangkrut. Saya juga ada rasa penyesalan, ada rasa. Ya gimana, Mas, kan cuman bekerja sebagai itu. Saya bekerja, tapi saya akuin dengan cara yang salah, Mas. Begitu. Jadi Mas sadari sendiri ya? Iya, kesalahannya. kenapa saya bilang dengan cara yang salah, karena memang hutan di Gunung Andrakila itu memang benar-benar harus dijaga, Mas. Iya. Memang benar-benar dijaga. Apalagi posisinya ada di Gunung Andrakila. Nggak ada satu orang pun berani otak-atik pepohonan atau apapun di gunung tersebut. Nggak ada. Itu harus kita jaga, harus kita Dari lestari. dulu tuh? Dari dulu, Mas. Sampai sekarang ya? Iya. Oke. Tapi karena kita egois ya, teman-teman saya egois. Akhirnya kejadiannya begitu. Sampai terjadi kayak gitu. Jadi Iya. teror kemana-mana merembet. Iya, terornya kemana-mana, Mas. Teror merembet ya? Iya, terornya Gak cuma kemana-mana. Mas aja nih berlima. Bukan cuma saya aja, terornya kemana-mana. Untuk saat ini masih, Mas? Apanya? Teror itu? Kalau untuk saat ini, alhamdulillah sudah hilang, Mas. Sudah hilang ya? Iya. Udah lama banget sih, tahun Kalau berapa tadi? baru-baru tuh selama seminggu tuh masih ada. Kalau teror yang bener-bener fakta kita nyaksiin, lihat ya, itu selama 3 hari kita ngeliat, selama seminggu itu masih ada. Siap. Nah, kalau teror yang berbentuk barang sampai saat ini juga masih disimpan, Mas, sama teman saya. Iya, kayak benda Kayak tadi benda ya? tersebut, Iya, benda tersebut. ya, yang saya bilang kampak itu, Iya. yang jatuh dari atas, itu masih ada sampai sekarang. Oke. Masih disimpan sama teman saya. Oke, Mas. Oke, Mas. Punya pesan-pesan kan nih buat sahabat-sahabat Penatuan nih, tentunya? Ya, dengan pengalaman-pengalaman tersebut, Iya. dengan pengalaman pribadi saya,
sama teman-teman saya yang ngalamin ya, untuk Penatua ya. Iya. Ya, kita berpesan jangan sampai merusak alam. Intinya kita jagalah alam, tumbuh-tumbuhan, pepohonan, jangan sampai kita rusak. Dan untuk teman-teman saya yang masih ada di kampung kita, di desa kita ya, tepatnya desa Sumingkir Wetan, Kecamatan Kedung Banteng. Ya, nanti kita tonton bareng di kampung. Jangan sampai hal-hal tersebut kita ulangin. Ya, kita kerja, kita apa adanya, kita kerja sebagai penebang pohon jati, kita apa adanya, kita jaga hutan kita. Jangan sampai kejadian seperti kita berlima, teman-teman saya, jangan sampai teman-teman saudara-saudara semua ngalamin seperti saya. Iya, jadi itu buat pengalaman gitu aja Mas. Itu ya? buat pengalaman saya. Oh, pengalaman aja. Iya. Gitu aja. Ya, itu Oke, aja. terima kasih Mas. Ya, makasih. Oke, buat teman-teman semua, itulah kisah pengalamannya. Kita ambil sisi positifnya dan buang negatifnya. Dan sekian aja pada video kali ini. Dari gua Tori JJ dan Mas ya, pamit undur diri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.